Banyak orang yang bilang kalau lulusan SMK itu serba bisa. Bisa kerja, bisa kuliah, nikah, apalagi, ya kan? Ana lulus sekitar tahun 2016. Setelah lulus dari sekolah, sebenarnya nggak ada terbesit kepengenan buat pengen lanjutin kuliah lagi. Pokoknya cuma pengen kerja, ngumpulin duit, nikah, udah. Ya kayak orang kebanyakan itu. Tapi alhamdulillah di tahun kedua pas masa kerja di Jakarta, Ana dapat hidayah dan motivasi buat bisa lanjutin kuliah lagi. Akhirnya di tahun kedua pas masa kerja di Jakarta itu, Ana coba cari referensi sekolahan-sekolahan yang ada di Jawa. Pokoknya yang penting biayanya murah, sesuai di kantong kita ya kan. Kemudian kualitas pendidikannya bagus. Dari sekian banyak referensi sekolahan-sekolahan yang Ana cari ketika itu, akhirnya Ma'had Al-Imam Syafi'i yang jadi pilihan utamanya. Bukan tanpa alasan, Ana pilih Ma'had Al-Imam Syafi'i itu pertama karena biayanya murah waktu itu, dan yang kedua karena kualitas pendidikannya yang bagus. Kita bisa lihat bagusnya itu dari mana? Ya, pertama, kasih tahu nih. Yang pertama, materi pembelajarannya atau buku pembelajarannya semuanya itu menggunakan bahasa Arab. Jadi nggak ada terjemahan bahasa Indonesia, nggak ada. Yang kedua, bahasa pengantar atau penjelasan di kelas itu juga menggunakan full Arabic. Jadi semuanya itu pakai bahasa Arab, lebih menantang kita. Yang ketiga, lingkungan asramanya yang kondusif, jadi kita bisa praktek bahasa Arab secara intensif. Yang keempat, hampir seluruh lulusan atau alumni Ma'had Al-Imam Syafi'i itu tersalurkan di lembaga-lembaga baik itu yayasan maupun pondok pesantren yang ada di Indonesia. Dan banyak juga dari mereka yang mendirikan lembaga sendiri. Awalnya sebelum masuk sini, Ana minder dan ragu. Mindernya karena kita belum punya modal bahasa sama sekali. Dan ragunya kalau kita seumpamanya udah diterima, terus kita kira-kira bisa nggak ya gitu. Akhirnya coba tanya ke kawan-kawan, alhamdulillah dapat motivasi, bismillah, daftar, alhamdulillah diterima. 3 bulan belajar di sini itu rasanya berat. Jadi semua orang yang dari umum yang nggak pernah belajar bahasa Arab sama sekali itu pasti ngalamin yang namanya masa ini. Masa dimana kita itu bengong, kita nggak paham, kita diem aja. Karena kadang-kadang teman-teman itu pada ketawa-ketawa sendiri, tapi kita cuma diem sendiri. Tapi itu nggak apa-apa, itu nggak masalah bagi kita waktu itu. Akhirnya dari hal tersebut, karena kekurangan kita tersebut, kita coba evaluasi diri kita. Kita coba cari metode-metode yang pas buat kita, biar kita bisa paham bahasa Arab dalam waktu yang singkat. Akhirnya kita dapat metode-metode yang pas buat kita waktu itu, biar kita bisa paham bahasa Arab dalam waktu singkat. Di antara metode itu, Ana coba share ke teman-teman. Yang pertama, kita terus pepet kawan-kawan kita yang dari pondok yang mau ngajarin kita. Yang kedua, kita banyak nulis kata atau kalimat baru yang nggak kita paham, terutama yang ada di materi pembelajaran kita, yang ada di buku kita. Jadi kita bisa buat kamus pribadi dan juga kita bisa latihan penulisan bahasa Arab. Yang ketiga, itu kita banyak mendengar bahasa Arab dari logat aslinya, baik itu melalui audio maupun melalui video, sehingga kita tahu ungkapan kalimat dalam bahasa Arab sekaligus terbiasa dengan logat pembawaan bahasa mereka. Yang keempat, banyak praktek bahasa Arab dari kata atau kalimat yang baru kita hafal, sehingga kata atau kalimat tadi itu nempel terus di ingatan kita. Dan 4 metode tadi itu memang harus diawali dengan yang namanya cinta. Jadi kita harus cinta dulu sama bahasa ini. Kalau orang itu udah cinta, pasti metode apapun bakal dia lakuin. Dan salah satu motivasi buat kita biar terus semangat belajar bahasa Arab adalah perkataannya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan,
Ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum. Belajarlah kalian bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab itu adalah bagian dari agama kalian. Jadi bagi ikhwah sekalian yang pengen belajar agama, pengen belajar bahasa Arab tapi belum punya modal sama sekali, masuk sini aja. Yang penting optimis, yang penting pengen bisa, insya Allah sahhalallahu umrakum. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.